Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat kan? Insya masih sehat. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, mari kita jalan dulu untuk menambah semangat. Oke, kita mulai. Semangat satu, be the first. Semangat satu, be the first. Sekali lagi ya. Semangat satu, be the first. Oke, terima kasih. Oke, untuk layanan BK kali ini kita akan belajar tentang pergaulan remaja. Tujuannya apa sih kita harus belajar tentang pergaulan remaja itu? Yang pertama, siswa memahami apa sih itu remaja. Kemudian yang kedua, siswa dapat memahami pergaulan remaja itu yang seperti apa. Kemudian yang ketiga, siswa menerapkan bagaimana pergaulan remaja pada saat ini di masa pandemi. Oke, dari tujuan dan judul tadi, mungkin kalian sudah ada yang mengerti sih apa itu remaja, terus usianya berapa, terus ciri-cirinya apa. Tapi kali ini kita juga akan memberikan wawasan mengenai pergaulan remaja itu seperti apa. Apakah hanya sebatas di rumah lewat media sosial atau bisa keluar rumah, tapi kan ya di masa pandemi, masa iya kita harus keluar rumah dan bergaul memaksakan diri. Nah, itu nanti kita akan bahas di situ, oke? Oke, sesuai dengan materi yang kita sepakati tadi. Sekarang kita kenalan dulu deh, apa sih itu remaja? Atau siapa sih itu remaja? Remaja adalah fase perkembangan yang dialami seseorang ketika berusia 12 sampai 22 tahun. Tahu nggak sih kalian kalau remaja itu dibagi menjadi 3 tahapan? Yang pertama remaja awal, yaitu usia 12 sampai 15 tahun. Yang kedua remaja madya, usia 15 sampai 18 tahun. Dan yang ketiga remaja akhir, usia 19 sampai 20 tahun. Nah, kalian termasuk di tahap yang mana nih? Coba kalian kasih tahu deh. Untuk yang berikutnya mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih ciri-ciri remaja itu? Remaja itu gimana ya? Nah, ini ciri-ciri remaja itu yang pertama, matangnya organ reproduksi dan organ seksualnya. Yang kedua, pemikiran remaja mulai logis dan abstrak. Yang ketiga, emosi berada pada masa yang paling puncak. Terus yang keempat, mulai memasuki masa pencarian identitas atau jati diri. Oke, masa remaja juga mulai muncul berbagai permasalahan, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Pada saat ini, pergaulan remaja juga mulai membawa pengaruh pada diri remaja sendiri. Oke, faktor apa sih yang mempengaruhi pergaulan remaja itu sendiri? Yang pertama keluarga, yang kedua kematangan anak, yang ketiga status ekonomi, yang keempat tingkat pendidikan, dan yang kelima kecerdasan emosi. Nah, pergaulan sendiri itu ada dua macam, yaitu pergaulan sehat dan pergaulan tidak sehat. Tapi kali ini kita akan banyak belajar tentang pergaulan sehat. Jadi apa sih pergaulan sehat itu? Oke, kita bahas dulu pergaulan remaja itu apa. Pergaulan remaja adalah kontak sosial di antara remaja atau dalam kelompok sebaya atau yang sering disebut dengan peer group. Nah, pergaulan sehat sendiri adalah proses interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok dengan keadaan yang normal. Keadaan yang normal itu seperti apa? Keadaan yang normal itu tidak terjebak dalam dua kutub, yaitu kutub yang terlalu ekstrim sensitif atau yang terlalu bebas. Oke, setelah kita tahu apa sih pergaulan sehat itu, pasti kalian tanya-tanya kan gimana sih cara bergaul yang sehat itu. Cara bergaulnya itu ada 6. Yang pertama yaitu adanya kesadaran beragama bagi remaja. Perlu nggak sih? Itu sangat perlu, karena kesadaran beragama itu merupakan pedoman bagi remaja untuk saling berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua, memiliki rasa setia kawan. Dengan setia kawan akan menumbuhkan hubungan sosial yang baik, yaitu memilih teman. Memilih teman harus selektif. Memilih teman yang bersifat baik atau sehat. Kita memilih antara teman yang baik, yang memiliki pengaruh yang baik untuk kita, dengan teman yang tidak baik dan mempengaruhi yang tidak baik untuk kita. Yang keempat, laki-laki dan perempuan memiliki batasan. Sudah pasti dalam agama Islam kita ada ikatan yang halal, kita harus menjaga jarak antara laki-laki dan perempuan. Yang kelima, menstabilkan emosi. Jangan terlalu meluapkan emosi dalam menghadapi masalah. Lebih baik bicarakan atau komunikasikan kenapa kalian merasakan emosi. Kemudian yang keenam, mengisi waktu luang dengan hal yang positif. Setelah kita mengetahui cara bergaul yang sehat itu seperti apa, selanjutnya kita juga perlu tahu prinsip-prinsip bergaul yang sehat itu apa saja sih. Yang pertama, saling menyadari bahwa semua orang itu saling membutuhkan, tidak bisa hidup sendiri-sendiri.
Yang kedua, saling memberikan nilai yang positif. Yang ketiga, saling menghargai dan menghormati. Yang keempat, tidak berburuk sangka kepada orang lain. Yang kelima, menghargai perbedaan. Kita mengetahui prinsip pergaulan yang sehat seperti apa, kita bisa mengetahui juga nih sikap yang harus kita lakukan dalam pergaulan remaja yang sehat. Yang pertama, penampilan fisik. Penampilan fisik kita harus lebih sopan dan tidak menonjol atau tidak berlebihan. Yang kedua, berbicara dan bersikap sopan. Lebih menjaga kesopanan dalam berbicara dan berperilaku. Ada peribahasa juga yang mengatakan bahwa mulutmu adalah harimaumu. Kemudian yang ketiga, hindari pembicaraan yang kurang bermanfaat. Yang keempat, sikap peduli saat teman mencurahkan isi hati atau curhat sama kita harus mendengarkan, mungkin memberikan nasihat atau memberikan masukan. Kemudian yang lima, rendah hati. Dan yang terpenting dalam bergaul yaitu menjadi diri sendiri. Maaf ya, tadi aku nggak sengaja. Ya, nggak apa. Kamu ada belajar di sini? Ya. Kamu masih kepo ya nama aku siapa? Nama aku Eka. Siapa juga yang kepo? Oh, Eka. Nama aku David. Salam kenal ya? Oh ya, siap. Iya. Itu rokoknya. Oh iya. Tipian, Apa? kamu kan banyak uang nih. Terus? Hari Senin pulangnya kita ke Warung Gede yuk. Ngapain? Ya biasalah, minum dikit-dikit. Hah? Minum-minum? Aku nggak biasa minum-minum. Coba kamu ajak David tuh. David, hari Senin pulangnya kita ke Warung Gede yuk. Ngapain? Ya biasalah, minum dikit-dikit doang. Hah? Minum? Minum kan nggak baik untuk kesehatan. Ya udah sih kalau kalian nggak mau ikut. Tunggu. Ada apa? Skuy. Akiau. Tuh, apa nih udah habis? Slow, aku masih banyak uang kok. Beli lagi. Bener nih. Ya. Siap. Bangun ya. Haruskah begitu? Pergaulan memang penting. Tanpa pergaulan, kita tidak mungkin mempunyai banyak teman. Akan tetapi, jika pergaulan tersebut disalahgunakan, akan berdampak buruk seperti dalam video tersebut. Bapak-bapak membeli jamu,
Tidak lupa mengambil struk. Jagalah selalu pergaulanmu agar tidak berdampak buruk. Oke, dari penjelasan tersebut, mungkin kalian berpikir bahwa bergaul dengan sesama teman, sesama remaja itu harus bertemu, berkumpul bersama. Tapi gimana kalau dalam masa pandemi seperti ini, kita kan tidak diperkenankan atau tidak dianjurkan untuk bertemu dengan teman. Nah, cara bergaul kita ada dengan cara lain, yaitu dengan secara virtual, mungkin dengan saling menyapa di media sosial, saling memberi masukan juga, bisa lewat chat atau lewat berbagai media yang lain yang tidak harus untuk bertemu. Nah, dari berbagai penjelasan tersebut pasti ada manfaat atau pengaruh positifnya dalam pergaulan remaja. Di antaranya yaitu lebih mengenal nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku, sehingga mampu membedakan yang pantas dan yang tidak pantas. Yang kedua, lebih mengenal masing-masing kepribadian orang, sekaligus menyadari bahwa setiap orang itu unik dan perlu dihargai. Yang ketiga, mampu menyesuaikan diri dalam berinteraksi dengan banyak orang, sehingga mampu meningkatkan percaya diri. Yang keempat, mampu membentuk kepribadian yang baik yang bisa diterima oleh berbagai masyarakat. Jadi seperti itu tentang pergaulan remaja dan tentang remaja. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas semua perhatiannya dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.